Haleluya, shalom. Haleluya, saya melihat begitu banyak orang yang bersuka cita pagi hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita untuk di bulan April minggu kedua ini. Mari kita sama-sama rindukan Tuhan lebih lagi. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami mau datang sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja yang berkuasa, Raja yang bertahta di atas setiap hal ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh datang bersama-sama memuji Engkau, itu satu anugerah yang luar biasa. Bapa, kami rindu hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami dengan urapan yang baru, sehingga setiap kami mampu menjalani hari-hari hidup kami ke depan bersama dengan Engkau. Sempurnakan ibadah kami, tuntun kami Bapa. Kami rindu, haus, lapar akan Engkau. Tutup bungkus setiap kami dalam ruangan ini dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Setiap pikiran yang melayang kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kemenangan, mendatangkan mujizat. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sempurnakan segala sesuatunya. Kami siap untuk mengasihi dan melayani Tuhan lebih lagi ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pesan VOP. Shalom saudara. Sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis.
Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan perkembangan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari beri kemuliaan buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadiratnya lebih lagi. Hanya Engkau sumber ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini ya Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu mengalir kiramata kasyandara ya shande. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
Sama-sama katakan lebih lagi, Bapa, Engkau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
Yesus Juru Selamat hidup kami. Sebab Engkaulah satu-satunya sumber kemenangan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Kami mau nyatakan selamanya besar setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyatakan Engkau besar. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan Yesus Engkau Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamat. Kami menyatakan iman kami di hadapan Engkau. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Sekali lagi dengan imanmu katakan Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Bersamamu kami menang, bersamamu kami kuat. Pagi ini kami siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang siap bersorak-sorai sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Mari berikan tos kiri kanan, katakan hari ini ada hari yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur. Dalammu kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Sama-sama katakan, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi kemenangan. Katakan sama-sama, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
pujian ini dari awal. Katakan hidupku, hidupku ada di Tuhan Yesus, kita ada Tuhan Yesus yang ajaib, amin, haleluya. Kasihnya gak pernah berubah dalam hidup kita. Yeay. Sama-sama bersorak lebih lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selama tak berubah. Setiap hari bertambah sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ku ajaib. Amin. Katakan sekali lagi dengan imanmu, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap sama tak berubah. Kasihnya setiap hari bertambah indahnya sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ku ajaib bagi. Katakan Yesus ajaib. Susah ajaib,
tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib baik. Katakan Yesus, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Kami percaya kedahsyatan dan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Engkau Tuhan yang ajaib. Apapun yang terjadi, kami mau terus selalu bersyukur. Sebab kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah yang terindah buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Di setiap dalam keadaan, Engkau mendengar seruanku, Kau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku setiap musim kehidupan, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelap. Tangan-Mu menjaga hidupku. Katakan bersamamu. Berjalan Tuhan, sanggup berjalan dengan sayap-Mu
pujian ini dari awal di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Engkau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidup bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan. Aku sanggup berjalan, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku bersamamu ya Tuhan. Iman kami biarkan aku sanggup berjalan, melewati setiap hal dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan bersamamu ya Tuhan. Ku sanggup berjalan, dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku dengan sayapmu, dengan
segala pujian ya Tuhan, melebihi apapun, karena Engkau sudah mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami mengalami pergumulan, ketika masalah datang dalam hidup kami, biarlah kami hanya memandang kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah mengerjakan yang terbaik. Engkau sudah mengerjakan yang ajaib dalam hidup kami. Bahkan Engkau telah mengalahkan maut, memberi seluruh hidupmu bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu setia atas umat-Mu Tuhan. Kami percaya kami ada di dalam kemenangan. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami percaya ada jalan keluar dari setiap masalah hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Nyatakan isi hatimu. Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Karena kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami. Karena kebenaran-Mu yang akan menghidupkan kami. Kebenaran-Mu yang akan membuat kami bertumbuh dan memenuhi seluruh rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kau rapi hamba-Mu, Kau rapi kami semua. Biarlah hanya Tuhan yang dimuliakan di atas segala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat Idul Fitri. Salah ya. Selamat Idul Fitri. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Terima kasih Pak Aryo Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. 6 bulan yang lalu saya ingat saya berkhotbah di tempat ini. Sekarang udah berubah Pak. Beda. 6 bulan yang lalu berat badan saya 83. Sekarang 7. Berkurang sekitar 6 kilo. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dalam Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Kita akan membaca ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Ya, mungkin ini khotbah ini lebih cocok di acara Paskah. Tapi nggak apa-apa lah, Paskah kan belum lewat terlalu jauh dari sekarang. Karena saya mendapatkan pewahyuan ini ketika saya bergumul dengan masalah, dengan pergumulan di hari Paskah. Kok Tuhan bukakan sesuatu yang menurut saya ini sesuatu yang baru bagi saya. Gitu. Menurut saya ini sesuatu yang baru bagi saya. Dan ketika saya renungkan, saya dapatkan jadilah satu bahan khotbah. Tapi ini sudah memberkati saya duluan Bapak Ibu. Bukan dapat bahan khotbah langsung khotbah, enggak. Ini dapat memberkati hidup saya. Mari Lukas pasal 22 ayat ke-39 sampai ayat ke-46. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya beserta dengan saudara bapak-bapak atau kaum pria ayat yang ke-39. Ibu-ibu, saudara-saudara wanita membaca ayat yang ke-40. Demikian kita berganti-gantian karena ada beberapa ayat yang harus kita baca. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Kemudian ia menjauhkan diri mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.
Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab cuma satu kali mencatat bahwa Yesus sangat ketakutan. Bahkan dalam Injil Matius dan Markus yang mencatat peristiwa yang sama, di situ dikatakan bahwa Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan di ayat ini, di bagian ini kita membaca sampai Yesus itu peluhnya menetes seperti tetesan darah. Ini sangat menggugah logika saya, menggugah pemahaman teologi saya. Karena di dalam Alkitab cuman di dalam situasi ini satu-satunya Alkitab berkata Yesus sangat ketakutan. Dia Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tetapi Alkitab mencatat di satu kali bahwa Yesus amat sangat ketakutan. Bahkan begitu tekanan itu sangat kuat. Sampai peluhnya menetes seperti tetesan darah. Setekanan berat apapun manusia, depresi, stres, bisa terjadi pendarahan, tapi di dalam nggak mungkin sampai pendarahan sampai keluar. Benar Bapak Ibu Saudara? 6 bulan yang lalu saya hilang sedikit lapang pandang mata saya. Periksa ke dokter mata, disuruh MRI ke dokter saraf, dicek otaknya, apakah terjadi pendarahan atau terjadi penyumbatan. Ternyata ya tidak. Saya pikir karena manusia sering mengalami tekanan yang seberat apapun, ketika terjadi mungkin pecah pembuluh darah seperti tukul dan lain sebagainya. Tapi di dalam ini sampai di luar menjadi suatu pertanyaan bagi kita, bagi saya pada waktu saya merenungkan, apa yang membuat Yesus sampai setakut ini? Apa yang membuat Yesus sampai merasakan tekanan yang begitu kuat? Apakah Yesus sedang membayangkan penyiksaan yang akan dialaminya beberapa saat kemudian yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi yang disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Saya rasa tidak. Bukan itu yang membuat Yesus sangat takut dan mengalami tekanan yang begitu kuat. Karena Yesus pernah berkata kepada muridnya, jangan kamu takut kepada manusia yang dapat membinasakan tubuh, yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak dapat membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus pernah berkata begitu. Maka saya percaya Tuhan Yesus mengalami tekanan, sangat takut, bukan karena adanya nanti situasi dia di mana akan mengalami siksaan dari tentara Romawi. Dan dia juga sudah tahu, Yesus sudah tahu 4 kali di dalam Injil dicatat bagaimana dia memberitakan kepada murid-muridnya. Beberapa waktu yang akan datang, aku akan mengalami siksaan. Aku akan dihukum, disalib, tapi aku akan bangkit hari ketiga. Tuhan berkata demikian. Berarti dia sudah tahu dia akan bangkit di hari ketiga. Tapi kenapa Yesus merasa sangat takut? Tapi mengapa Yesus merasa sangat sedih? Mengapa Yesus merasa bahwa seperti mau mati rasanya? Kalau dia sudah berkata bahwa tidak perlu takut pada manusia. Dia sudah berkata bahwa aku akan bangkit hari ketiga. Apakah bayangan kekecewaan? Karena dia tahu nanti akan diserahkan, akan dihianati oleh Yudas Iskariot. Bahkan Pestus sendiri, muridnya,
yang dekat dengan dia nanti akan menyangkal dia 3 kali. Tuhan Yesus tahu. Dia berkata kepada Petrus, Petrus sebelum ayam berkokok 3 kali kau sudah menyangkal aku 3 kali. Tuhan sudah tahu. Tapi bukan itu yang membuat Yesus sangat sedih, sangat takut, sangat tertekan, depresi. Bahkan dia berkata, dia Tuhan berkata, aku seperti mau mati rasanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Apa yang sesungguhnya yang akan dihadapi oleh Yesus? Untuk beberapa waktu kemudian setelah dia bergumul di Taman Getsemani, Yesus sangat sedih dan takut. Bahkan sampai 3 kali bernegosiasi bukan? Dengan Bapa. Bapa, lalukan cawan ini. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dia datang lagi kepada muridnya, lihat muridnya tidur. Dia bilang, hei bangun, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam. Dia berdoa lagi dengan doa yang sama, bernegosiasi kepada Bapa. Bapa, lalukan cawan ini dengan rasa takut dan gentar. Tapi dia berkata, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Demikian yang ketiga. Dia bernegosiasi kepada Bapa supaya Bapa mengambil cawan itu dari Bapa. Dia takut bukan karena siksaan yang akan dia alami Bapak Ibu Saudara. Yesus takut bukan karena rasa kecewa nanti yang akan dia rasakan karena pengkhianatan murid-muridnya. Tapi ini yang penting kita harus pahami dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus takut karena dia akan menghadapi konsekuensi. Konsekuensi apa? Dari keilahiannya sendiri. Yesus akan menghadapi konsekuensi dari kekudusan Allah itu sendiri. Dia akan berhadapan dengan konsekuensi itu. Dia akan berhadapan dengan eksistensi itu. Apa konsekuensinya? Silakan Mas di slide. Kekudusan Allah. Dia akan berhadapan dengan kekudusannya diri, kekudusan Allah itu sendiri. Kudus itu kan berasal dari kata kados, Bapak Ibu Saudara. Artinya terpisah dari dosa. Allah itu kudus. Allah itu terpisah dari dosa. Allah itu tidak bisa menyatu dengan dosa. Allah itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Allah itu tidak bisa bersatu dengan sedikit pun keberdosaan. Allah mengasihi kita manusia yang berdosa. Maka dia harus memiliki konsekuensi bahwa Bapa harus memisahkan diri dan meninggalkan Yesus dalam maut. Kita berdosa, dia mengasihi kita. Dia mau menggantikan kita, maka dia harus relakan anaknya. Terpisah. Dia harus meninggalkan Yesus dalam maut. Ini bukan peristiwa sekedar peristiwa, ini kenyataan, realita. Dia harus meninggalkan Yesus dalam maut karena dia kudus. Dia nggak bisa tercemar, terhamiri oleh dosa apapun sekecil apapun. Dia kudus, tidak bisa. Allah mengasihi manusia yang berdosa. Konsekuensinya Bapa harus merelakan anaknya menerima cawan murka itu. Jadi yang dia takutkan, Yesus takutkan adalah bukan siksaan manusia. Dia akan berhadapan dengan eksistensi keilahian itu sendiri. Dia harus terpisah dan dibuang ke dalam maut. Maut itu sebenarnya bukan buatan iblis. Itu eksistensi dari Allah sendiri. Bukan kalau buatan iblis Tuhan tidak takut. Tapi Yesus sedang berhadapan dengan eksistensi. Apa? Maut. Cawan murka. Harus menghadapi itu konsekuensinya. Oleh sebab itu ketika disalib Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu suatu kenyataan, itu detik-detik di mana Bapa menyerahkan anaknya ke dalam maut. Serahkan ke dalam maut. Konsekuensi dari apa yang kita mau untuk menyelamatkan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ibarat gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir kita mau nolong anak orang,
Misalnya anak orang gagal ginjal. Kita mau supaya anak orang itu hidup. Kita relakan anak kita kasih ginjalnya. Orang itu hidup, anak orang itu hidup, anak kita mati. Seperti itulah kisah yang dihadapi oleh Yesus dan Bapa ketika dia harus melakukan rencananya atas dunia. Eli, Eli lama sabachthani. Yesus melihat Bapa meninggalkan dia di dalam maut, Eli, Eli lama sabachthani. Salib adalah wujud kasih Allah kepada manusia yang berdosa dan merelakan anaknya untuk menanggung konsekuensi dari kekudusannya, yaitu maut dan kematian. Lanjut Mas. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Yesus bisa bangkit di hari ketiga? Apa yang membuat Yesus bisa bangkit dari maut, dari kematian? Atau apa kita berpikir, apakah ada kemungkinan Yesus tidak bangkit di hari ketiga? Pernah gak Bapak Ibu Saudara berpikir begitu? Lalu apa yang membuat Yesus? Kan dia sudah dibuang Bapa ke dalam maut. Ini bukan rekayasa, ini real. Yesus ditinggalkan Bapa. Tapi apa yang membuat dia bisa bangkit dari maut? Apa yang bisa membuat dia bangkit dari kematian? Apakah mungkin Yesus tidak bangkit di hari ketiga? Ya, mungkin. Mungkin kita berpikir bahwa Yesus bangkit di hari ketiga itu hanya sekedar skenario dari Allah sendiri. Nanti Yesus akan mengalami siksaan, disalib, mati, pada hari ketiga akan bangkit. Dan benar itu terjadi. Apakah itu hanya sebatas suatu rangkaian skenario rencana Allah? Tidak. Karena apabila Yesus bangkit karena hanya sekedar memenuhi skenario yang sudah ditentukan, maka salib hanyalah panggung sandiwara. Benar enggak? Ditentukan, mati, disalib, bangkit hari ketiga. Udah, Yesus benar bangkit. Bila hal itu terjadi hanya karena rutan skenario yang harus sudah ditentukan oleh Bapa, oleh Allah yang sudah, salib adalah sandiwara. Tentunya tidak akan ada pergumulan di Getsemani. Benar Bapak Saudara? Ya Tuhan Yesus pernah berkata dia akan bangkit hari ketiga. Tapi ketika dia bangkit hari ketiga itu hanya sekedar skenario yang sudah ditetapkan Allah, berarti itu hanya sandiwara dan mungkin Yesus tidak. Mungkin Getsemani itu adalah bagian dari skenario itu sendiri, dari sandiwara itu sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Berarti apa? Ada kemungkinan Yesus tidak bangkit. Karena ini adalah suatu pergumulan, karena ini adalah suatu pertaruhan. Karena ini adalah suatu perjuangan. Sehingga Yesus di Taman Getsemani dia berpeluh sampai dengan tetesan darah. Karena ini suatu pertaruhan, bukan skenario Bapak Ibu. Ya tentu saja berarti Allah mengungkiri hakikatnya bahwa dia kudus. Ternyata Allah berkompromi dengan dosa. Hanya membuat rangkaian skenario Yesus mati di kayu salib, lalu hari ketiga dia bangkit. Bagaimana dengan eksistensi Allah? Berarti Allah memungkiri kekudusannya sendiri. Salib itu bukan skenario. Salib itu bukan panggung sandiwara. Salib itu bukan drama Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memahaminya hanya sebatas skenario yang Tuhan sudah tetapkan, ini kita menganggap ini senilai ini sangat-sangat tidak mulia. Tidak jarang kekristenan disertai, selalu kita mulai di dalam kekristenan dari sejarah gereja mula-mula. Banyak drama-drama yang terjadi. Kita lihat di gereja banyak drama yang terjadi. Kita lihat di organisasi gereja, apalagi dalam pemilihan ketua sinode, banyak drama-drama yang terjadi. Karena kita menganggap kekristenan itu hanya skenario drama-drama ya. Di dalam rumah tangga kita Kristen banyak skenario.
Di dalam kepengurusan gereja kita sering melihat banyak skenario-skenario, drama-drama yang terjadi. Tapi Yesus bangkit di hari ketiga. Bukan karena sekedar menggenapi atau melakukan skenario yang Allah sudah tentukan. Yesus bangkit dari kematian, dari maut, karena kuasa ketaatannya, Bapak-Ibu Saudara. Karena Yesus taat, ada kuasa yang ada dalam dirinya untuk dia bangkit dari kematian. Filipi pasal 2, kita harus baca ayat ini, bagian ini, supaya ini sangat penting. Filipi 2, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Filipi 2 ayat yang ke-4. Filipi 2 ayat yang ke-5 mulai sampai 11. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya, dan ini Bapak Ibu Saudara garis bawahi, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Sepanjang hidupnya Yesus taat kepada Bapa. Kan ketika muridnya berkata kepadanya, "Guru, apakah engkau tidak makan sampai saat ini?" Ketika dia sedang berbicara kepada perempuan Samaria, Yesus berkata, "Ada padaku makanan yang tidak kamu tahu. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa." Melakukan kehendak Bapa. Yesus taat sepanjang hidup. Bahkan ketika peristiwa Getsemani. Ini klimaks, puncak ujian dari ketaatan Yesus. Bapak katakan, engkau harus mati, engkau harus dibuang ke dalam maut, engkau harus mengalami kematian. Dia taat sampai mati di kayu salib. Sempat berkeinginan, Bapak larukan cawan ini. Secara manusia Yesus tahu apa yang akan dia alami. Dia kata, lalukan cawan. Tapi dia berkata, kehendakmu lah yang jadi. Balik kepada muridnya, balik lagi. Dia berkata, Bapa kalau boleh lalukan cawan. Tapi kehendakmu yang jadi. Sampai ketika Getsemani puncak dari ujian ketaatan Yesus. Makanya dia berkata kepada muridnya, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yesus secara tidak langsung mengatakan pada muridnya, hidup kalian akan menghadapi banyak godaan, banyak pencobaan, ujian. Apakah engkau mau taat atau tidak? Roh memang penurut, tapi daging lemah. Artinya apa? Tuhan sampai 3 kali berkata pada murid, hidup ini ujian, hidup ini perjuangan, hidup ini pertaruhan. Hanya 2 yang kamu pilih. Kamu mau taat kepada Tuhan atau tidak? Kalau engkau taat, maka engkau akan mendatangkan kuasa atas dirimu. Karena aku sudah melakukan, kata Yesus. Karena aku taat dalam hidupku, sepanjang hidupku aku taat kepada kehendak Bapa. Bahkan ketika puncak dari ujian ketaatan, dia menang, dia taat, dia menerima apa yang menjadi kehendak. Dan makanya ketika dia dibuang ke dalam maut, ketaatan itu yang mendatangkan kuasa atas Yesus untuk dia bisa bangkit dari kematian.
Ketaatan itu yang membuat Yesus bisa keluar dari maut, dari kematian, dan mendapatkan kehidupan yang Alkitab mencatat. Karena dia taat sampai mati di kayu salib, maka dikaruniakan nama di atas segala. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketaatan Yesus mendatangkan kuasa atas maut. Ketaatan Yesus mendatangkan kuasa atas dosa. Dan ketaatan Yesus mendatangkan kuasa untuk dia bisa memenuhi semua rencana Allah dalam kehidupan. Dan ketaatan itu yang membuat kita bisa menang atas dosa dan maut. Amin. Ketaatan yang membuat kita bisa memenuhi seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Dan ketika kita percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita, taat dalam kehidupan kita kepada Dia, maka ketaatan itu akan membuat mendatangkan kuasa dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita bisa menerima kuasa itu. Itu yang membuat kita bisa menerima kuasa atas maut, bisa menerima kuasa atas dosa, bisa menerima kuasa untuk memenuhi seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Apa? Ketaatan. Yesus sudah kerjakan. Yohanes 3 ayat 35. Dua ayat ini juga penting untuk kita baca, Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa ya baca Alkitab terus ya. Ya namanya juga khotbah, belajar firman Tuhan ya baca Alkitab. Yohanes 3 ayat 35. Mari kita baca. Yohanes 3 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapa mengasihi anak, ayat 35 dimulai, dan telah menyerahkan kepadanya. Barang siapa kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetapnya atasnya. Bagaimana agar kuasa itu kita terima dalam kehidupan? Alkitab berkata, taat kepada anak, taat kepada Yesus, taat kepada firman Tuhan, taat kepada kebenaran, supaya kuasa Yesus itu kita terima dalam kehidupan kita. Kuasa atas maut, kuasa untuk melawan dosa. Mungkin hari-hari ini kita masih belum punya kuasa. Ada dosa-dosa tertentu yang mungkin kita, kok kenapa untuk satu ini saya belum bisa. Tapi kalau engkau mau punya kuasa atas dosa, kau harus hidup di dalam ketaatan firman. Hanya itu yang mendatangkan kuasa untuk kita bisa menang atas dosa, menang atas maut. Bahkan kuasa untuk mendatangkan kuasa untuk membuat kita mampu memenuhi seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 dan 6 dikatakan bahwa barang siapa yang berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, ia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup dalam ketaatan, maka kita pun harus hidup di dalam ketaatan. Dia berkata kepada muridnya 3 kali. Ini suatu gambaran dalam kehidupan kita. Hidup kita itu penuh dengan pencobaan, Bapak Ibu Saudara. Cuma 2 pilihannya. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, cuma 2 pilihannya. Kita mau taat enggak? Atau kita mau kompromi terhadap dosa? Atau kita mau sembunyikan di hadapan Tuhan? Ya mungkin manusia bisa tahu, tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Cuma 2. 3 kali Yesus bernegosiasi kepada Bapa, dan 3 kali juga dia menasihati muridnya. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kuasa atas dosa dan maut, kuasa untuk memenuhi seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita
hanya bisa kita terima di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saya melihat ada 2 jenis ketaatan Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab. Ini kita akan lihat ketaatan seperti apa sih yang memang sebenarnya diharapkan yang bisa mendatangkan kuasa atas hidup kita. Saya melihat ada 2 wujud dari ketaatan di dalam Alkitab. Bukan berarti yang satu baik, yang satu tidak baik. Tapi semua ini harus menjadi bagian dari ketaatan. Kita yang pertama yaitu ketaatan religius. Ini saya memberi definisi ya. Ketaatan religius ya, ini agak sistematika dikit lah. Ketaatan religius itu apa? Ketaatan agamawi. Ketaatan yang bersifat keagamaan. Yang diekspresikan dalam melakukan aturan-aturan agama dan aktivitas keagamaan. Puasa, gereja tiap minggu, pelayanan, itu ketaatan secara religius. Ketaatan yang dilihat menjadi satu simbol-simbol, menjadi suatu tanda bahwa orang Kristen. Religius. Tapi ada satu ketaatan lagi yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Yaitu ketaatan spiritual. Ketaatan spiritual ini satu pengalaman spiritual yang mendalam, yang terekspresikan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jadi kalau ketaatan religius itu lebih bersifat ketaatan yang bersifat mengikuti aturan-aturan agama, melakukan aktivitas-aktivitas agamawi. Tapi kalau ketaatan spiritual itu ketaatan untuk memiliki satu kehidupan yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Ini berbicara tentang lebih kepada ketaatan yang bersifat karakter. Yesus mencontohkan ketika ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan yang benar. Yesus berkata kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Lalu orang ahli Taurat itu berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus, "Ya, lakukan itu supaya kamu beroleh hidup," kata Tuhan. Lalu si ahli Taurat ini mencobai Tuhan. Dia berkata, "Guru, siapa yang dimaksudkan dari hukum ini saudaraku, sesamaku?" Yesus berkata, "Ada satu perumpamaan. Ada seorang melakukan perjalanan dan di tengah perjalanan dia dirampok," kata Tuhan. Disiksa habis sampai pingsan, sampai hampir mati, hartanya dibawa oleh perampok. Dan dia dibiarkan tergeletak di tengah jalan. Lalu beberapa saat kemudian lewat seorang imam di jalan itu dan melihat orang yang tergeletak itu. Hanya melihat, lalu dia meninggalkan orang yang tergeletak itu begitu saja. Mungkin si imam ini sedang buru-buru karena apa? Dia harus memimpin ibadah di bait suci. Beberapa saat kemudian lewat seorang Lewi, kata Tuhan, cerita Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu. Dia melihat juga orang yang tergeletak di jalan itu. Tapi dia hanya melihat sekejap, kemudian berlalu lagi. Mungkin dia juga ada tugas. Ini kecerdasan religius. Tapi ketika beberapa waktu kemudian, beberapa saat kemudian ada seorang Samaria lewat. Dia lihat orang tergeletak. Waduh, kenapa? Sepertinya dia baru dirampok. Lalu dia basuh lukanya, dia bawa ke penginapan, lalu ditinggalkan sejumlah uang, pakai ini merawat dia sampai dia sehat. Kalau besok kurang, aku akan datang kembali dan akan menambahkannya. Yesus berkata, siapa yang menurut kamu sesamamu? Ahli Taurat tersebut berkata, ya orang Samaria. Lakukan itu.
Yesus memberikan contoh, ada 2 kecerdasan di Alkitab ternyata. Kecerdasan spiritual, bukan kecerdasan, ketaatan, Ini bicara kecerdasan. Ketaatan spiritual dan ketaatan secara religius. Ahli Taurat, orang-orang Lewi, mereka taat secara religius. Taat dengan aturan-aturan agama. Taat dengan aktivitas-aktivitas keagamaan. Tapi orang Samaria, ia taat secara spiritual, pengalamannya dengan Tuhan. Ini Tuhan kasih perumpamaan orang Samaria, terekspresikan dalam mengasihi Tuhan dengan dengan kekuatan, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini spiritual, secara roh yang teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Tuhan juga pernah memberi contoh ketika seorang anak muda datang kepada Yesus, sama pertanyaannya, "Guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Sama pertanyaan, apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? 2 pertanyaan ini sama. Tuhan Yesus berkata apa? Lakukan hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi. Si anak muda ini berkata, aku sudah lakukan itu, Guru. Bahkan sejak masa muda, orang yang berkata, aku sudah lakukan sejak masa mudaku. Tuhan berkata, satu lagi harus kamu lakukan. Kepada orang kaya ini, orang muda yang kaya ini. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Wah. Ketaatan si anak muda yang kaya ini hanya sebatas religius. Dia hanya melakukan aturan-aturan agamawi. Dia hanya melakukan perintah-perintah agamawi. Tapi dia tidak menjadi seperti Yesus yang memberikan hidupnya kepada orang lain. Bahkan taat mati di kayu salib untuk kita orang berdosa. Memberikan hidup. Ketaatan spiritual ini yang akan mendatangkan kuasa atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Agamawi mungkin membuat kita menjadi orang yang disegani oleh orang lain. Seperti ahli Taurat. Agamawi atau religius mungkin membuat kita menjadi orang yang terpandang. Tapi ketaatan spiritual membuat kita berkenan di hadapan Tuhan dan bisa mendatangkan kuasa atas hidup kita. Karena firman itu adalah Allah. Allah sendiri. Ketika firman itu hadir dalam kehidupan kita, artinya kehadiran Allah nyata dalam kehidupan kita yang bisa mendatangkan kuasa. Ketaatan religius itu hanya tentang perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam kehidupan perjanjian lama, bahwa memang jalan keselamatan itu belum terbuka. Sarana Allah untuk pengampunan dosa itu hanya ada di bait Allah. Dan peraturan-peraturan itu menjadi sarana bagi pengampunan dosa dan umat yang datang ke bait Allah. Di luar bait Allah tidak ada sarana untuk pengampunan dosa, tidak ada sarana untuk keselamatan. Nah, oleh sebab itu maka prosesi dan ibadah-ibadah menjadi prioritas. Karena prosesi dan ibadah-ibadah itu yang bisa membuka jalan anugerah pengampunan dosa di bait Allah, umat yang datang ke bait Allah. Tapi ketaatan spiritual itu menjadi ciri perjanjian baru. Karena dalam perjanjian baru keselamatan sudah terbuka. Karena Yesus yang membuka jalan keselamatan, dia jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus bait Allah pergi menjadi domba yang terhilang. Ya, ada perbedaannya Bapak Saudara. Kalau perjanjian lama umat yang datang, tapi dalam perjanjian baru Yesus yang pergi mencari domba yang terhilang.
Jadi bait Allah itu bukan menjadi sentral lagi. Karena Yesus yang pergi keluar menjangkau. Bahkan Alkitab berkata bahwa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi pekabaran Injil menjadi prioritas. Bukan ritual-ritual lagi yang menjadi prioritas. Kalau ritual, kebiasaan-kebiasaan agamawi, peraturan-peraturan agamawi itu menjadi sesuatu yang penting di perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru bukan itu yang prioritas. Yang prioritas apa? Kabar baik. Perjanjian lama umat ke bait suci, perjanjian baru umat yang keluar, bait suci yang keluar. Kita bait suci harus keluar, menjangkau. Itu prioritas. Nah, ketika kita menjalani kehidupan dalam perjanjian baru, prioritas kita hanya sesuatu yang bersifat ritual, sesuatu yang bersifat ibadah, sesuatu yang bersifat hanya sekedar pelayanan-pelayanan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Kita sedang melakukan ketaatan religius. Ketaatan spiritual di dalam perjanjian baru adalah kita harus menjangkau, kita harus pergi, berbuat baik, lakukan sesuatu, jadilah terang. Amin. Tema kita tahun ini, bangkit dan jadilah terang. Kadang-kadang saya suka berpikir, ada orang berkata begini, aduh kamu mah enak, lingkungan kerjamu, lingkungan orang-orang percaya semua, jadi nyambung. Aku orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Justru kebalik, disitulah kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita sama-sama terang, kita nggak jadi terang. Tapi ketika kita di dalam gelap, disitulah Tuhan sebenarnya sedang tuntut kita untuk menjadi terang. Maka bersyukurlah ketika lingkungan kerjamu, lingkungan kuliahmu, lingkungan sekolahmu, kau ada di lingkungan yang gelap. Karena Tuhan sedang mengajak kita, mengutus kita untuk memiliki ketaatan spiritual. Ayat terakhir, tadi saya sudah dikode sama Pak Haryo, tapi ini penting. Lukas 4 ayat 16. Ayat terakhir. Lukas 14 ayat Lukas 4 saya akan bacakan. Oh, kita baca bareng-bareng, Lukas 4 ayat 16. Ayo, Bapak Ibu Saudara, ayat 16 sampai 21. Ya, kita baca ya Bapak Ibu ya. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. 1, 2, 3. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya pada Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Ketaatan mendatangkan kuasa. Kuasa atas dosa, kuasa atas maut, kuasa untuk memenuhi seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang taat. Seperti Tuhan Yesus katakan, dia harus menjadi terang bagi banyak orang, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Salib seharusnya bukan lagi menjadi simbol penderitaan. Salib itu bukan simbol atau lambang penderitaan. Karena kalau salib menjadi lambang penderitaan, tidak ada kuasa di dalam. Tapi salib itu harus menjadi lambang ketaatan. Amin. Lambang ketaatan. Karena ketika salib menjadi lambang ketaatan bagi kita, itu mendatangkan kuasa atas kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.
Kita nyanyikan satu lagu, bukan dengan barang fana. Kau telah menebus dosaku dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang fana kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ya Tuhan, ku mau melakukan kehendak rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ya ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Mari sekali lagi kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Ku telah mati. Saya serahkan Bapak Gembala untuk berdoa. Cara hidupku yang lama. Amin. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu, mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang sudah diberitakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat ketaatan-Mu. Engkau yang Allah rela mengosongkan diri-Mu, bahkan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Dan untuk itulah, oh, nama di atas segala nama Kau berikan kepada Yesus Kristus Tuhan, yang olehnya kami semua diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh ikut seperti Engkau ya Tuhan. Taat ya Tuhan, mentaati firman-Mu, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi terus hamba-Mu, pakai terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami
Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan dengan sukacita dan sukarela. Yang mengerti katakan amin. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan kau memberkati persembahan kami. Apapun yang menjadi persembahan kami, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, juga persembahan khusus ya Tuhan. Tuhan kau memberkati kami berlimpah-limpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Oh. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Yesus ajaib, katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Pak Irwan Siagian MTA yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, di dalam dunia, di dalam hidup kita harus ada keseimbangan. Katakan amin. Ya, tadi ada ketaatan religius, juga ada ketaatan spiritual. Kalau orang hanya ketaatan religius saja, nanti punya roh agamawi gitu saudara ya. Yang lain saudara, wah ini tidak kudus, ini tidak kudus. Merasa diri paling benar saudara ya. Tapi saudara kalau terlalu ke kanan, ketaatan spiritual, maka saudara, maka seseorang bisa menjadi liberal saudara ya. Liberal. Ikutnya hyper grace ya. Grace itu penting, tetapi kalau hyper saudara ya, wah itu bisa tersesat gitu saudara. Haleluya. Makanya kita harus tetap merendahkan diri di bawah salib Kristus, mentaati firman Tuhan. Amin. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya akan berikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara, liburan telah selesai. Kita akan beraktivitas seperti sedia kala. Hari Selasa, Kamis, Sabtu ada doa pagi via Zoom meeting. Lalu hari Rabu, Bapak Ibu Saudara, kita dorama plus doa pengerja ya Bapak Ibu Saudara ya. Hari Rabu tanggal 17 dorama plus doa pengerja para pelayan Tuhan, baik itu pemain musik, singer, guru-guru sekolah minggu, para pendoa saudara ya. Mari kita datang bersama-sama. Kita kali ini doa pengerjanya berbeda ya Bang Togu ya. Ada full band saudara ya. Jadi penyembahan, pujian, penyembahan. Ya. Lalu hari Kamis ada ibadah wanita via Zoom jam 7 malam. Dan hari Jumat, Bapak Ibu Saudara, kita akan adakan penyembahan petang dalam Azusa Prayer Tower. Jam 5 sore via Zoom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan beberapa hal mengenai agenda gereja kita. Bapak Ibu Saudara ya. Ke depan, yaitu tanggal 23-24 Mei, Bapak Ibu Saudara, kita akan adakan mission trip ke Pangalengan. Jemaah di sana adalah nama jemaah Jimas, Jemaah Isa Al-Masih, Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan berbagi kasih juga di Pangalengan tanggal 23 dan 24. Pak Yulius perlu menyampaikan sesuatu? Oke ya. Baik, secara mengenai hal ini nanti bisa ditanyakan kepada Pak Yulius. Rencana sekarang kita berbagi kasih setelah dihitung-hitung dananya kira-kira berapa?
Wah, ketanggung 10.200.000. Dan kita senantiasa berdoa. Puji Tuhan sudah ada 2 juta yang masuk, saudara. Ya, persembahan dari saudara-saudara 2 juta. Lalu nanti akan ada tambah 1 juta lagi, saudara. Pak Julius, Tuhan Yesus berkati. Ya, mari Bapak Saudara kita menabur untuk misi tanggal 23 sampai 24. Lalu tanggal 27 Oktober itu ulang tahun gereja kita, tanggal 28 mestinya. Dan hari Minggu 27 Oktober kita akan adakan kebaktian kesembuhan ilahi. Mungkin tempatnya enggak di gereja ya, saudara ya, terlalu sempit. Mari kita nanti ke depan bagaimana kita sewa ruangan atau tempat yang lebih besar. Dan tanggal 13, 14, 15 Desember kita akan adakan retreat Natal, tempatnya di Lembang, saudara ya. Jadi ini semua ikut, saudara, karena 15 ini hari Minggu, saudara ya. Jadi kebaktian kita Minggu, saudara, ditiadakan, dipindah maksudnya ya, ke Lembang, Bandung. Semua harap ikut. Kalau nggak ikut, ya kebaktian ke Lembang, saudara. Makanya harus ikut semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Yang bertugas siapa? Maju ya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, Bapa kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Sekali lagi katakan, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, Mari kita berdoa bersama. Doa syafaat bersama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan yang telah kami lewati Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Bagi pemimpin negara kami Tuhan, Engkau tolong Tuhan dapat menjalankan pemerintahan yang sedang berjalan ini Tuhan, sehingga mengakhirinya dengan baik Tuhan. Termasuk juga pemimpin negara kami Tuhan yang terpilih Tuhan, nanti Tuhan dapat segera dilantik Tuhan dengan keamanan dan segala hal yang terbaik Tuhan bagi negara kami ini Tuhan. Tuhan, Kau juga pulihkan negara kami Tuhan, Kau beri kesejahteraan Tuhan bagi negara kami Tuhan, sehingga rakyatnya Tuhan semakin makmur Tuhan dan sejahtera Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau juga tolong Tuhan bagi generasi Yeremia Tuhan, Engkau tambah-tambahkan Tuhan setiap generasi Yeremia ini Tuhan, Engkau lawat Tuhan dan dapat revival Tuhan di dalam setiap. Engkau bangkitkan Tuhan anak-anak muda Tuhan saat ini Tuhan, agar mereka semakin cinta mati-matian Tuhan kepada Engkau Tuhan, dan segala amanat agung Tuhan dapat terlaksana Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau juga Tuhan tolong Tuhan agar
segala hal yang tidak baik Tuhan, seperti narkoba Tuhan, LGBT Tuhan, dan hal yang tidak baik apapun itu Tuhan, kami tolak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, Kau juga tolong Tuhan untuk pemimpin Pastor Niko Tuhan dan keluarganya Tuhan. Kau berikan Tuhan semakin hari semakin dahsyat Tuhan untuk memimpin kami Tuhan, gereja-gereja di bawah naungannya Tuhan, agar dapat semakin maju Tuhan di dalam menyelesaikan misi amanat agung ini Tuhan. Kau juga tolong Tuhan Pastor Timotius Hardono Tuhan dan keluarganya juga Tuhan. Tuhan, Kau juga tolong Pak Haryo di sini Tuhan beserta keluarganya Tuhan. Tuhan, Engkau semakin dipermuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka semua Tuhan, sehingga semakin dahsyat Tuhan, semakin mencerminkan Tuhan terang kemuliaan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan, termasuk kami juga Tuhan, jemaat-Mu di sini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan. Syukur ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu yang datang pada pagi hari ini ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan mujizat dinyatakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kemuliaan hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Keluar dari tempat ini kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Oh, kami memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh isi dunia ini. Teman-teman kami yang belum percaya ya Tuhan, boleh kami beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Oh, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, urapan, sukacita oleh Roh Kudus menyertai, memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati berkata amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.